Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dinamik kompresor. Dinamik kompresor adalah kompresor perpindahan non-positif yang menggunakan gaya sentrifugal untuk mempercepat dan mengubah kecepatan gas atau udara menjadi tekanan berlawanan dengan positif displacement kompresor yang menggunakan piston, losus, atau sekrup untuk mengkompresi gas. Dinamik kompresor dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kompresor sentrifugal, aksial, dan ejektor. Lalu, prinsip dari dinamik kompresor. Pada dasarnya, proses kompresi dinamik adalah menaikkan tekanan pada gas melalui 2 tahap. Yang pertama adalah memberikan energi kinetik pada gas melalui transfer daya dari poros ke sudu-sudu kompresor yang berputar, yang kemudian menggerakkan gas di dalamnya. Yang kedua, gas yang memiliki energi kinetik diubah menjadi energi tekanan bersamaan saat gas mengalir di sudu dan juga saat gas mengalir melalui diffuser. Lalu komponen-komponen penyusun kompresor dinamik. Komponennya ini terdiri dari komponen putar atau rotor dan komponen diam atau stator. Komponen putar terdiri atas sudu, poros, biring. Sedangkan komponen diam ada rumah, diffuser, dan penyekat. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di samping. Baiklah, untuk jenis-jenis kompresor dinamik yang pertama akan saya bahas yaitu kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal merupakan salah satu jenis kompresor dinamik dengan prinsip kerja meningkatkan atau mengkonversi energi kecepatan gas atau udara yang melewati impeller yang berputar dari energi mekanik penggerak menjadi energi potensial di dalam diffuser. Kemudian, secara singkat prinsip kerjanya itu yang pertama, udara luar masuk kemudian diputar oleh impeller dengan kecepatan tinggi. Kemudian udara masuk diekspansikan sehingga terjadi pertambahan massa dari udara tersebut. Kemudian udara masuk dipentalkan oleh impeller ke dinding silinder kompresor. Dan yang terakhir, diffuser pada kompresor akan menambahkan tekanan dari udara yang dipentalkan sehingga didapatkan udara yang bertekanan tinggi. Berikutnya, untuk komponen dari kompresor sentrifugal ini, yang pertama ada saluran impeller atau inlet, yaitu saluran di mana fluida masuk ke dalam kompresor dan menuju ke impeller. Yang kedua, impeller merupakan komponen pada kompresor sentrifugal yang berfungsi untuk meningkatkan energi fluida dengan meningkatkan kecepatan tangensial gas. Kemudian yang ketiga ada refrigerant passages. Refrigerant passages ini berbentuk sudu dan blade pada impeller yang menjadi jalur fluida gas untuk bergerak ke komponen selanjutnya yaitu diffuser. Kemudian ada diffuser. Diffuser merupakan salah satu fluida yang berfungsi untuk merubah pola aliran menjadi lebih besar sehingga menyebabkan kecepatan gas berkurang dan tekanan gas bertambah. Dan yang terakhir ada volute. Volute merupakan saluran lanjutan dari diffuser yang mengkonversi kecepatan menjadi tekanan dan terus berlanjut hingga fluida keluar dari bagian discharge. Kompresor sentrifugal banyak diaplikasikan pada sektor industri, terutama pada proses yang memerlukan daerah kerja yang luas. Beberapa contohnya adalah proses reforming pada kilang, proses sintesis amonia dari gas alam, dan booster pada transmisi gas alam melalui pipa. Kompresor aksial adalah jenis kompresor di mana fluida dikompresi dalam serangkaian tahapan yang mengalir secara aksial atau sejajar dengan sumbu rotasi melalui daerah tubular menurun. Kompresor aksial mengkompres fluida dengan terlebih dahulu mempercepat cairan dan kemudian menyebarkan untuk mendapatkan peningkatan tekanan. Cairan dipercepat oleh deretan airfoil atau rotor dan kemudian menyebar di deretan pisau stasioner atau stator. Difusi di stator mengkonversi peningkatan kecepatan yang diperoleh dalam rotor untuk peningkatan tekanan. Pada skema kerja dapat kita lihat bahwa pada gambar pertama udara masih berada di luar kompresor, kemudian udara mulai terhisap masuk ke dalam kompresor dan selanjutnya dipentalkan oleh impeller ke dinding silinder kompresor. Lalu udara bertekanan tinggi setelah dimampatkan mulai meninggalkan kompresor. Komponen utama pada kompresor aksial adalah yang pertama ada rotor. Rotor adalah bagian sudu kompresor yang terpasang pada poros kompresor aksial. Rotor menaikkan kecepatan fluida sehingga energi kinetiknya naik. Yang kedua ada casing.
Casing berfungsi untuk menahan sudu pada stator. Yang ketiga, ada bagian sudu yang tetap diam yang terpasang pada casing yang berguna hanya untuk mengarahkan aliran, yaitu stator. 4. Labirin seal. Salah satu bentuk mechanical seal yang menggunakan bentuk lintasan berliku untuk mencegah terjadinya kebocoran fluida. 5. Inlet gate fan. Untuk mengatur udara yang mengalir ke kompresor aksial saat startup dan beban penuh. 6. Thrust bearing. Bagian turbin yang berfungsi untuk menahan atau menerima gaya aksial atau gaya sejajar terhadap poros yang merupakan gerakan maju mundurnya poros rotor. Aplikasi kompresor aksial. Pengaplikasian kompresor aksial dapat dilakukan pada 1. Proses cracking pada kilang pada saat fluid catalytic cracking. Proses ini memerlukan kompresor untuk menyuplai tekanan antara 2-4 bar. Dengan menggunakan kompresor aksial, maka akan menghasilkan aliran yang besar. 2. Pada turbin gas. Kompresor aksial digunakan pada turbin gas untuk menaikkan tekanan udara untuk pembakaran pada debit aliran yang tinggi. Ejektor. Ejektor biasanya digunakan pada kondensor untuk mengeluarkan gas yang tidak terkondensasi. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, ejektor merupakan komponen yang hampir pasti dijumpai. Uap air dari sumur mengandung gas yang tidak dapat terkondensasi, seperti karbon dioksida. Gas ini jika tidak dipaksa untuk dikeluarkan, maka akan menumpuk pada kondensor. Ejektor akan menyedot kondensor sehingga menghasilkan tekanan vakum pada kondensor, sehingga gas-gas yang tak terkondensasi dapat keluar terus menumpuk pada kondensor. Berdasarkan uraian di samping, maka dapat disimpulkan prinsip kerja injektor, yaitu 1. Udara dikompresi untuk menghasilkan tekanan yang tinggi, kemudian tekanan yang tinggi itu dikonversi menjadi kecepatan yang tinggi oleh nozzle, sehingga daerah sekitar nozzle mengalami kevakuman. 2. Fluida sekunder akan mengisi ruangan yang mengalami kevakuman, sehingga fluida primer dan sekunder akan bersama-sama masuk ke ruang pencampuran. 3. Setelah pencampuran, fluida akan meninggalkan injektor melalui diffuser.